Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dari SMKN 1 Gunung Guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jalan. Sebelum saya menjelaskan klasifikasi jalan, alangkah baiknya kita mengenal jalan terlebih dahulu. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan sudah ada sejak manusia memerlukan area untuk berjalan, terlebih-lebih setelah menemukan kendaraan beroda. Salah satu sumber mengatakan bahwa jalan muncul pada 3000 sebelum Masehi. Jalan tersebut masih berupa jalan setapak dengan konstruksi sesuai dengan kendaraan beroda pada saat itu. Klasifikasi jalan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, berdasarkan peruntukannya, berdasarkan jaringannya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan statusnya, berdasarkan beban muatan sumbu, dan berdasarkan kelas prasarananya. Klasifikasi jalan sesuai peruntukannya ada dua, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum merupakan jalan yang bisa dipakai semua orang, biasanya disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana negara. Jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan khusus adalah jalan yang penggunaannya berbayar. Apapun jenis jalannya, selama itu berbayar akan disebut jalan tol. Jalan tol dibuat dengan menggunakan dana gabungan dari pemerintah dan investor. Tujuannya adalah menyediakan jalan bebas hambatan dan bebas kemacetan untuk menghubungkan suatu titik kota dengan lainnya secara cepat. Yang kedua, klasifikasi jalan sesuai jaringannya. Klasifikasi sesuai jaringannya ada dua. Yang pertama, jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Kemudian jaringan jalan sekunder, sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Yang ketiga, klasifikasi jalan sesuai fungsinya. Ada 4 macam. Yang pertama, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk akses dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Yang terakhir ada jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Yang keempat, klasifikasi jalan berdasarkan statusnya. Ada 5 macam. Yang pertama, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Yang kelima, ada klasifikasi jalan berdasarkan beban muatan sumbu. Pengelompokan jalan menurut muatan sumbu yang disebut juga kelas jalan terdiri dari jalan kelas 1, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terbesar yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. Jalan kelas 2, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton. Jalan kelas 3A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Jalan kelas 3B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Jalan kelas 3C, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm.
Yang terakhir ada klasifikasi sesuai kelas prasarana. Yang pertama ada jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan menengah, dan jalan kecil. Jalan bebas hambatan adalah jalan yang memiliki prasarana yang dapat meminimalisir hambatan perjalanan, sehingga jalan bebas hambatan memiliki pengendalian akses masuk secara penuh. Tidak boleh ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, setidaknya mempunyai 2 lajur setiap arah dan lebar setiap lajur paling sedikit 3,5 meter. Jalan raya merupakan jalan umum untuk lalu lintas secara terus-menerus dengan pengendalian akses masuk secara terbatas. Jalan ini dilengkapi dengan median, paling tidak ada 2 jalur setiap arah dengan lebar minimum 3,5 meter. Jalan menengah adalah jalan dengan tujuan perjalanan jarak sedang dan pengendalian akses masuk yang tidak dibatasi. Jalan ini memiliki paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar lajur paling sedikit adalah 7 meter. Yang terakhir ada jalan kecil. Jalan kecil merupakan jalan umum yang melayani lalu lintas lokal setempat. Jalan ini setidaknya memiliki 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar lajur paling sedikit 5,5 meter. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang klasifikasi jalan. Jika ada kesalahan atau perkataan yang menyinggung mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.